Satu orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta kasihan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu ia sembuhkan. Mata terbuka, Tuhan menyembuhkan karena kasih-Nya. Mata terbuka, Tuhan menyembuhkan karena kasih-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala karunia-Mu. Kami boleh belajar tentang kerajaan Allah yang diwartakan Yesus Tuhan kami melalui tindakan dan mukjizat. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, melalui mukjizat-mukjizat-Mu, kerajaan Allah Kau nyatakan di bumi. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita hari ini bertemu untuk pembelajaran mengenai Yesus yang mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan, yaitu dengan membuat mukjizat. Yesus mewartakan kerajaan Allah. Kita tahu bahwa kerajaan Allah itu suasana di mana Allah meraja. Di situ terdapat damai sejahtera, terdapat cinta kasih. Dalam gambar yang kita lihat di sini, Yesus menyembuhkan orang buta. Itu kita lihat dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai dengan 31. Di sana dikisahkan bahwa Yesus menyembuhkan orang buta supaya kerajaan Allah itu dinyatakan di bumi. Kerajaan Allah sudah datang dalam diri Tuhan Yesus Sang Penyembuh. Orang buta yang mengalami kegelapan, namun atas kuasa Tuhan, dia mampu melihat. Dan Yesus menyembuhkan hanya dengan bersabda, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Itulah mukjizat. Itu sangat jelas pada Injil. Coba Ibu bacakan ya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, "Jadilah padamu menurut imanmu." Lalu meleklah mata mereka. Kemudian Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, "Jagalah, supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Nah, hanya dengan kata-kata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu," terus sembuh. Kalau seorang dokter mau menyembuhkan, itu ada sarana, ada alatnya. Kalau mau menyembuhkan mata orang buta kan diganti matanya itu. Nah, itu pakai operasi, pakai beberapa macam sarana begitu. Tetapi Yesus hanya dengan sabda. Ini mau menunjukkan bahwa dialah Allah.
Itu ya, anak-anak udah jelas itu mukjizatnya Yesus. Nah, berikut di sini ada lagi. Yesus itu mempunyai mukjizat yang pertama, itu mengubah air menjadi anggur. Itu terjadi di kota Kana. Saat itu ada pesta perkawinan. Nah, atas permintaan Bunda Maria, karena yang mempunyai pesta itu kehabisan anggur, maka Yesus membuat mukjizat itu, mengubah air menjadi anggur. Nah, gambarnya itu sangat heboh, itu banyak orang karena orang ada pada pesta perkawinan. Ditulis di situ dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Injilnya sangat panjang, tetapi Bunda Maria yang hadir pada saat itu, yang juga diundang saat itu, berkata kepada Yesus begini, mereka kehabisan anggur. Nah, sekarang Yesus menjawab begini, mau apakah engkau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba. Bunda Maria ngerti bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu. Yesus bisa buat mukjizat. Yesus bisa menolong. Dan sebenarnya itu saatnya belum tiba. Belum saatnya membuat mukjizat. Tetapi berhubung yang meminta itu ibunya, maka Yesus melakukan itu. Dan ibu Yesus berpesan pada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah. Nah, terus Yesus menyuruh kepada pelayan-pelayan itu untuk mengisi beberapa tempat air yang ada di situ. Di situ ada tempayan-tempayan itu, tempat-tempat air yang biasa dipakai untuk mencuci kaki sebelum memasuki ruang pesta. Di situ kemudian diisi dengan air, penuh dengan air. Setelah diisi dengan penuh dengan air, nah Yesus bersabda, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ternyata sudah menjadi anggur. Nah, itu mukjizat Yesus yang pertama. Dia mampu melakukan segala sesuatu di luar nalar manusia, sebab dialah Allah. Nah, yang ini lebih heboh lagi nih. Yesus membangkitkan Lazarus. Itu Injil Yohanes bab 11. Lazarus itu tempat tinggalnya di Betania. Dia mempunyai saudara perempuan, namanya Marta dan Maria. Lazarus itu sudah wafat, dikubur 4 hari. Marta dan Maria sangat sedih. Marta dan Maria menangis. Dia mengharap kehadiran Yesus. Pada ayat 3 disebutkan, Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Tetapi ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Nah, itu. Jadi melalui penyakit ternyata ada kemuliaan. Ternyata beberapa waktu kemudian saudaranya itu meninggal. Pada ayat 21, Marta mengatakan begini, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Nah, ini Marta dan Maria sedih. Kemudian dengan pengaduan dia kepada Tuhan Yesus itu, Yesus mengatakan saudaramu akan bangkit. Ya, Marta juga percaya bahwa nanti akan
akan bangkit pada akhir zaman. Maka dia menjawab, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ini ayat penting. Siapa saja yang percaya pada Yesus akan hidup walaupun sudah mati. Nah, kisah berikutnya di sini. Setelah Yesus bersama-sama dengan mereka, Yesus mengunjungi makam yang dipakai untuk menguburkan Lazarus itu. Dan kemudian Yesus memerintahkan angkat batu itu. Dan kemudian di sini Marta, Tuhan, ia sudah bau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus berdoa, kemudian Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain dan kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ajaib kan? Menurut pemikiran orang sederhana saja, orang yang sudah meninggal 4 hari itu sudah busuk. Tadi sudah sebutnya ia sudah bau, sudah meninggal. Tetapi karena kuasa Allah, Yesus adalah Allah, maka Lazarus bangkit dari kuburnya. Berikut ini lagi, Yesus meredakan angin ribut. Itu para rasul ketakutan karena air menerjang, air menghempas ke sana kemari. Angin yang ngamuk, enggak karuan. Yesus itu tidur di buritan kapal. Dan para rasul karena ketakutan itu membangunkan Yesus. Dan kemudian Yesus menghardik angin itu, dan danau pun itu teduh kembali. Pertanyaan para rasul yang satu dan yang lain, orang seperti apa dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepada dia? Kira-kira jawabannya adalah Yesus adalah Raja semesta alam. Sebab dia menguasai alam. Dia adalah Allah. Dia menguasai alam. Mengapa Yesus mewartakan kerajaan Allah menggunakan mukjizat? Nah, ini dia. Sebab Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah saja, tetapi juga mewujudkan kerajaan Allah melalui tindakan. Yesus menyampaikan kerajaan Allah dan menyampaikan bahwa Yesus sendirilah Mesias yang dinantikan. Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus tidak ditujukan kepada kelompok tertentu atau golongan tertentu, tetapi kepada semua orang, termasuk kita yang ada di sini. Paham ya anak-anak? Iya. Baik, berikut tugasmu. Ini nanti untuk pengambilan nilai sikap spiritual dan sikap sosial ya. Nanti ini kamu tulis di bukumu namamu siapa. Harus tahu namamu siapa. Kelas, kamu berada di kelas 8 apa? A, B, C, tulis itu nanti kelas berapa. SMP-nya kamu tulis. SMP 287 atau SMP 188 atau SMP 233. Karena ada namamu yang sama. Nanti ibu bingung nanti. Nah, terus yang mana yang kamu setujui kamu beri centang begitu. Diberi tanda seperti V begitu. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan membantu orang lain. Itu kalau kamu setuju dicentang ya. Tapi kalau kamu tidak pernah melakukan itu dan tidak setuju dicentang tidak. Ya, begitu ya. Dan seterusnya kamu kerjakan sampai dengan nomor 6. Ditulis di buku.
Karena kalau di video nggak bisa kamu tulisi. Tulis di buku seperti itu. Saya selalu mengucapkan terima kasih bila mendapatkan bantuan dari orang lain. Itu kamu lakukan apa tidak? Saya selalu mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam setiap doa saya. Atau saya hanya memohon melulu, tidak pernah berterima kasih. Yang gitu ditulis di situ. Terus kamu buat centang di situ. Saya selalu mengikuti kegiatan aksi sosial di sekolah. Iya atau tidak? Atau tidak pernah mau piket? Dan seterusnya. Saya selalu memberikan sumbangan jika di sekolah diadakan aksi solidaritas. Centang di situ ya atau tidak? Kalau kamu lakukan, untuk membantu bencana banjir, kamu juga ikut serta, maka kamu centang iya. Kalau tidak pernah kamu lakukan, yang dicentang tidak. Terus, saya berusaha aktif untuk mengikuti kegiatan kerja bakti di sekolah. Nah, itu. Kamu mau kerja bakti apa tidak di sekolah? Misalnya diajak operasi semut, begitu. Kamu hanya buang sampah sembarangan. Kalau kamu lakukan buang sampah sembarangan, ya centangnya tidak. Gitu ya, paham ya anak-anak? Baik. Sekarang kita mau tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, melalui tindakan dan mukjizat yang dilakukan Yesus Putramu, kami menjadi sadar bahwa Engkau telah mengajak kami untuk turut serta menghadirkan suasana kerajaan Allah dimanapun kami berada, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Bantulah kami ya Allah, agar kami dapat semakin peduli kepada sesama, terutama sesama yang hidupnya kurang beruntung. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.